Hai guys, bertemu kembali dengan kami Radio Movie. Tetap tertib melaksanakan prokes COVID-19 ya guys. Semoga kita tetap sehat dan bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta. Kali ini kami akan menceritakan alur runut dan detail film Promising Young Woman yang dirilis tahun 2020. Film ini bercerita tentang pembalasan seorang mantan mahasiswi kedokteran dropout yang membalas dendam kepada rekan-rekannya yang sudah menjadi dokter. Pembalasan dendam ini terjadi karena sahabatnya meninggal akibat depresi dan bunuh diri setelah mengalami perkosaan oleh rekan mahasiswa lainnya. Bukan hanya dengan mantan teman di Fakultas Kedokteran, Casey, tokoh utama dalam film ini juga banyak menjebak pria hidung belang dengan pura-pura mabuk di bar. Cerita dimulai dengan adegan di mana Casey pura-pura mabuk berat untuk memancing korbannya di bar setempat. Seorang laki-laki bernama Jerry terpancing karena dikomporin teman-temannya. Jerry menawarkan Casey pulang, namun di tengah jalan Jerry malah meminta sopir untuk mengubah arah menuju apartemennya. Di apartemen, Jerry kembali memberi miras kepada Casey. Jerry berusaha memperkosa Casey yang pura-pura mabuk berat. Dan jreng, Jerry kaget karena Casey tiba-tiba sadar. Tidak jelas apakah Jerry dibunuh, hanya dilukai, atau cuma dibuat kaget. Scene berlanjut ketika Casey pulang pagi sambil makan hamburger dengan saus berlumuran di tangan. Yang jadi pertanyaan, tidak dijelaskan apakah saus tersebut memang beneran saus atau darah Jerry. Casey disuitin sama abang-abang buruh proyek, tapi karena diplototin Casey dengan nanar, abang-abang buruh proyek malah ketakutan. Jadi Mimin menduga lumuran saus di kaki dan tangan Casey adalah darah. Casey mencatat korbannya di buku diarinya, lengkap dengan nama dan jumlahnya. Nama korban juga ditulis dengan tinta merah atau tinta hitam. Casey sebenarnya bekerja di kedai kopi. Dia ditanya ayah ibunya mengapa pulang pagi, karena kedai kopi seharusnya tutup jam 9 malam. Suatu ketika Casey kedatangan pelanggan pria di kedai kopinya. Pria itu ternyata Ryan, teman sekelas dengan Casey ketika masih kuliah di kedokteran di Forest University. Ryan bertanya kenapa Casey bekerja di kedai kopi. Casey malah bilang dia memang kerja di kedai kopi yang jelek. Casey menawarkan apakah mau pakai susu di kopinya. Ryan yang tidak enak hati menyuruh Casey meludahi kopinya dan ternyata beneran diludahin oleh Casey. Kemudian Ryan malah mengajak Casey kencan. Dan Casey pun heran padahal dia baru saja meludahi kopi Ryan. Ryan langsung meminum kopi itu, jorok guys. Scene berlanjut ke korban Casey selanjutnya, Neil, seorang pecandu narkoba. Neil memaksa Casey menghirup kokain tapi malah dihembuskan oleh Casey. Casey menilai Neil tidak terlalu brengsek. Neil ingin suatu hubungan atau keterikatan, bukan sekedar mempermainkan. Neil kaget karena Casey pura-pura mabuk, tapi Casey memang sedang tidak ingin ada hubungan dekat dengan laki-laki. Neil salah satu korban yang diampuni oleh Casey hanya karena alasan membangunkannya ketika pura-pura tertidur. Casey ngeloyor pergi begitu saja setelah mengancam Neil. Ketika pulang, Casey mencatat korbannya Neil dengan tinta hitam. Keesokan paginya, Casey mendapat kado ulang tahun dari ayah dan ibunya. Casey tidak ingat hari itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-30. Ibu Casey mengomel, dia marah karena keanehan Casey semenjak drop out dari kampus kedokteran. Casey mendapat hadiah koper dari ibunya. Guys, itu isyarat bahwa Casey harus segera pindah, punya tempat tinggal sendiri dan mandiri. Casey bercerita kepada bosnya yang bernama Gail bahwa dia mendapatkan hadiah koper dari orang tuanya. Gail bilang itu adalah pengusiran secara halus, bahwa mungkin orang tuanya ingin Casey berkeluarga dan hidup mandiri. Ryan datang ke kedai kopi, dia protes karena sebelumnya diberi nomor telepon palsu oleh Casey. Casey mengatakan tidak ingin kencan dengan siapapun. Ryan mengakui sudah menyukai Casey sejak kuliah, dia mengajak Casey makan siang. Casey menerima tawaran tersebut. Menurut Ryan, Casey dulu adalah mahasiswi yang pintar. Dia menyayangkan bila Casey tidak lanjut kuliah lagi. Pulang dari bioskop, Ryan menawarkan Casey minum teh di apartemennya. Raut wajah Casey tiba-tiba berubah. Ryan lalu minta maaf kepada Casey karena merasa terlalu cepat untuk mengajak Casey berkunjung ke apartemennya. Casey kesal karena dia sudah terjebak dalam pikiran bahwa semua pria brengsek. Besoknya Casey mendatangi Ryan di rumah sakit.
Dia ingin hubungan yang bertahap. Ryan bercerita tentang teman-teman di kampus dahulu. Casey mengatakan tidak ingat mereka semua. Sepertinya terdengar Casey sedang berbohong. Ryan menceritakan Madison yang melahirkan bayi kembar, tapi Casey pura-pura tidak kenal lagi. Ketika Ryan menceritakan Al Monroe, raut muka Casey tiba-tiba nanar. Al Monroe sudah menetap lama di London, tapi dia pulang ke Amerika untuk menikah. Al Monroe inilah pria yang dicurigai memperkosa temannya almarhumah Nina. Di rumah, Casey melihat foto masa lalu dengan sahabatnya Nina. Dia kemudian browsing nama Dr. Alexander Monroe di sosmed. Casey melihat ada nama Madison mengomentari status Al Monroe. Casey jadi tahu bahwa Madison dan Al Monroe berteman. Casey berencana menemui Madison. Mereka bertemu di Hotel Saint Germain. Sebelum Madison datang, Casey sengaja menuangkan champagne untuk Madison, dan dia cuma minum minuman jahe yang warnanya mirip. Tampaknya Casey sengaja untuk membuat mabuk Madison agar dapat mengorek apa yang terjadi di masa lalu. Tiba-tiba Casey mengajukan banyak pertanyaan kepada Madison. Madison salah tingkah, tapi masih tidak membocorkan kejadian di masa lalu. Casey ternyata berniat menjebak Madison yang mabuk berat. Casey menyerahkan kunci kamar nomor 25 kepada seorang pria bayaran yang sudah menunggu di bar hotel. Pria bayaran itu membawa Madison ke kamar. Madison menelepon Casey untuk menanyakan apa yang terjadi saat dia mabuk berat, tapi Casey tidak mengangkatnya. Casey berhasil menjebak Madison sebagai korban pertama dari masa lalu. Casey beralih ke calon korban nomor 2 yaitu Walker, dekan Fakultas Kedokteran tempat dia kuliah dulu. Casey memancing Amber, anak perempuan dekan Walker, dengan berpura-pura sebagai penata rias grup boyband Wet Dreams, idola anak tersebut. Dia berpura-pura tidak tahu arah di mana boyband tersebut akan tampil. Tampaknya hobi dan kesukaan anak dekan Walker sudah dipantau Casey dari sosmed juga. Casey menemui dekan Walker dengan alasan akan kembali ke sekolah kedokteran. Casey kembali mencoba mengorek keterangan tentang pemerkosaan Nina, tapi dekan Walker mengaku lupa dengan hal tersebut. Dekan Walker juga mengatakan tidak mungkin menindak tanpa bukti. Tampaknya semua teman Al Monroe yang menyaksikan pemerkosaan tersebut satu suara dan tutup mulut. Casey mengancam dekan Walker bahwa anaknya sudah bersama beberapa pria di kamar bersama beberapa botol vodka. Dekan Walker yang panik menelepon anaknya, tapi ternyata smartphone anaknya ada di tangan Casey. Dekan memohon agar diberitahu di mana anak tersebut. Casey memberitahu di kamar ketika Nina disekap dan diperkosa dulu. Demi anaknya, dekan Walker akhirnya mengakui bahwa Casey yang benar. Casey tertawa, dia cuma ngeprank dekan Walker. Casey cuma butuh pengakuan dekan Walker. Casey tidak setega itu. Amber sedang menunggu boyband favoritnya di kedai Castle. Amber cuma dibohongin Casey bahwa akan ada Wet Dreams di kedai tersebut. Scene selanjutnya, Casey tampak tertidur atau pura-pura mabuk di persimpangan jalan. Dia ditegur oleh seorang pria di mobil agar meminggirkan mobilnya. Casey tiba-tiba mengambil kunci roda dan memukul lampu depan dan kaca mobil pria tersebut. Tidak jelas maksud scene ini selain cuma menunjukkan kemarahan kepada laki-laki. Kalau gregetan ya sabar ya guys. Malamnya Ryan mendatangi rumah Casey. Ternyata mereka ada janji menonton. Casey tidak menjawab telepon. Dia mengaku ada lembur. Ryan baru saja dari kedai kopi dan mereka mengatakan Casey sedang cuti. Ryan mengajak Casey nonton aja, tapi Casey mengatakan tidak bisa karena lelah. Ternyata malam itu Casey malah ngeluyur ke bar untuk mencari korban berikutnya. Hampir mendapat korban seorang pria bernama Paul, Casey malah kepergok oleh Ryan. Situasi menjadi canggung. Ryan mungkin akan mengira Casey berprofesi ganda sebagai WP. Paul ternyata teman Jerry. Dia mengenali Casey yang pura-pura mabuk. Paul dan Casey akhirnya saling hina dan saling ancam. Casey kemudian mendatangi pengacara yang dulu membela Al Monroe. Mr. Green tampaknya sedang depresi dengan pekerjaannya sebagai pengacara. Dia cuti panjang. Mr. Green juga meminta maaf karena telah memenangkan Al Monroe dalam persidangan. Casey ternyata membawa seorang pembunuh bayaran untuk menyiksa Mr. Green. Namun karena Mr. Green sudah meminta maaf, Casey tidak jadi menyuruh orang tersebut masuk. Casey mendatangi rumah Ibu Nina. Mereka berdua mengenang masa lalu. Ibu Nina menasihati Casey agar move on dan menjalani kehidupan.
Casey melihat sosmed bahwa Almondro akan mengadakan pesta bujang sebelum nikah. Casey memutuskan menghapus akun sosmednya, membuang diari catatan nama korbannya dan melanjutkan hidup. Casey mendatangi apartemen Ryan untuk meminta maaf atas kelakuannya yang seperti menjaga jarak. Ryan kecewa karena Casey jaga jarak dengannya, namun kepergok bersama Paul di waktu sebelumnya. Casey berjanji hal tersebut tidak akan terulang lagi dan minta mulai lagi dari awal. Tapi Ryan masih kecewa tidak langsung memberikan jawaban. Akhirnya Ryan mendatangi Casey untuk mengajaknya makan malam dan Casey pun mengiyakan. Casey dan Ryan pun semakin akrab, mereka berdua jatuh cinta. Suatu ketika akhirnya Ryan diundang makan malam di rumah orang tua Casey. Ibu Casey tampaknya bahagia karena Ryan seorang dokter. Tipikal sekali ya guys, banyak ortu yang senang kalau dapat bakal calon menantu dokter, gak cuma di Indonesia. Scene berpindah ketika Madison mendatangi rumah Casey. Dia serius ingin menanyakan apa yang terjadi kepadanya ketika mabuk berat di hotel. Casey memberitahu bahwa pria tersebut tidak mengapa-ngapain Madison, hanya mengantar dia tidur di kamar hotel. Madison yang bahagia karena tidak diapa-apain memberitahukan bahwa kejadian pemerkosaan Nina direkam. Madison meninggalkan smartphone-nya yang berisi rekaman tersebut dan meminta Casey jangan pernah menghubunginya lagi. Casey menonton rekaman tersebut sambil menangis. Ternyata Ryan adalah salah satu penonton yang menyaksikan pemerkosaan yang dilakukan oleh Almondro. Casey menemui Ryan di rumah sakit, dia menunjukkan video tersebut. Ryan tidak mau melihat video tersebut dan berkilah waktu itu masih remaja labil. Casey mengancam Ryan akan menyebar video tersebut ke teman dan orang tuanya, atau memberitahukan di mana pesta bujang Almondro dilaksanakan. Ryan akhirnya memberitahukan tempat pesta tersebut. Casey mengancam Ryan tidak boleh memberitahu Almondro bahwa Casey merencanakan sesuatu terhadap pesta bujangnya, kalau tidak dia akan menyebarkan videonya. Casey dan Ryan akhirnya saling ejek dan berpisah. Scene selanjutnya Casey mendatangi pondok di tengah hutan, tempat pesta bujang Almondro. Dia berdandan seperti perawat binal. Tampaknya Almondro dan semua teman-temannya tidak mengenali Casey lagi. Casey memberikan obat tidur di minuman yang diberikan kepada teman-teman Almondro. Mereka semua pingsan. Casey membawa Almondro naik ke atas, dia mengikatnya dengan borgol di ranjang. Almondro menolak di borgol. Casey beralasan bahwa untuk keamanannya ketika melakukan tarian striptease. Almondro menanyakan nama asli Casey, dan dijawab namanya Nina Fisher. Almondro kaget. Casey mengatakan dia sebenarnya ingin jadi dokter. Dia berencana membedah perut Almondro yang dirantai. Almondro berhasil melepaskan tangan kirinya dari borgol. Dia menangkap tangan Casey yang memegang pisau bedah. Mereka bergumul di ranjang. Casey kalah kuat. Mukanya dibungkam Almondro menggunakan bantal. Casey akhirnya tewas karena kehabisan oksigen. Pembalasan dendam Casey sepertinya akan gagal. Keesokan harinya, teman-teman Almondro sadar dari pingsannya. Joe diberitahu bahwa Casey sudah mati dan hampir tidak percaya. Joe yang juga seorang dokter mengecek jantung Casey. Akhirnya dia sadar bahwa Casey sudah mati. Joe menenangkan Almondro yang panik. Mereka berdua akhirnya membakar mayat Casey di tengah hutan pegunungan. Casey yang menghilang menimbulkan kebingungan orang tuanya. Ryan pun ditanyai detektif. Ryan tidak tahu Casey ada di mana karena mereka baru saja putus. Detektif menceritakan ayah Casey menganggap putrinya itu mengalami kelainan mental dan Ryan pun mengiyakan saja. Tibalah saat pernikahan Almondro dan Anastasia. Pernikahan tersebut juga dihadiri Joe dan Ryan serta rekan mereka lainnya. Ryan menerima pesan terjadwal dari Casey. Casey juga mengirim handphone berisi video pemerkosaan Almondro terhadap Nina Fisher di masa lalu kepada Mr. Green. Ada surat kepada Mr. Green yang isinya seandainya dia menghilang agar melapor ke polisi. Casey sudah membuat rencana cadangan seandainya terjadi sesuatu kepada dirinya. Polisi dan anjing pelacak menemukan abu tempat Casey dibakar.
Tiba-tiba polisi datang ke pesta pernikahan dan menangkap Almondro, dan Joe langsung kabur. Scene berakhir dengan Ryan yang emosi karena mendapat SMS dari Casey. Mimin menduga semua yang terlibat dalam video pemerkosaan Nina dan pembunuhan Casey akan segera diusut polisi. Terima kasih sudah menonton.